المساكين وابن السبيل والسائل. PT Asia Utama Wisata dengan merek dagang Asia Tour telah didirikan sejak tanggal 9 Februari tahun 2000. Asia Tour telah terdaftar secara resmi sebagai travel agent penyelenggara ibadah haji khusus dan umroh di Kementerian Agama Republik Indonesia dengan nilai akreditasi A. Asia Tour menyediakan layanan program ibadah haji, ibadah umroh, program perjalanan halal tour, dengan berbagai destinasi wisata halal terfavorit dunia. Asia Tour selalu berkomitmen untuk memberikan layanan yang berkualitas dan fasilitas terbaik pada setiap paket program pilihan jamaah sahabat Asia Tour yang telah mempercayakan Asia Tour sebagai teman perjalanan ibadah haji, ibadah umroh, paket perjalanan halal tour, reservasi tiket pesawat, reservasi hotel, dan kelengkapan dokumen perjalanan. Didukung dengan manajemen dan staf yang telah berpengalaman 5 sampai dengan 15 tahun di bidang travel, tenaga profesional kami didukung dengan fasilitas yang lengkap dan siap membantu segala kebutuhan jamaah sahabat Asia Tour semua. Asia Tour menggunakan maskapai penerbangan terbaik untuk menunjang kenyamanan transportasi perjalanan sahabat Asia Tour. Menggunakan fasilitas hotel terbaik untuk menunjang kenyamanan beristirahat sahabat Asia Tour selama program berlangsung. Menggunakan akomodasi bus AC eksekutif terbaru untuk menunjang kenyamanan perjalanan sahabat Asia Tour selama program berlangsung. Didukung dengan ustadz, pembimbing ibadah, dan pimpinan rombongan yang telah berpengalaman dan telah bersertifikasi resmi yang akan membimbing dan menemani dalam program perjalanan sahabat Asia Tour. Program lebih nyaman dengan fasilitas radiophone untuk memudahkan jamaah mendengarkan suara dari ustadz membimbing atau mutawif saat pelaksanaan ibadah. Paket program juga dilengkapi dengan bimbingan manasik offline dan bimbingan manasik online. Dilengkapi dengan perlengkapan ibadah umroh dan perlengkapan ibadah haji jamaah sahabat Asia Tour.
Baik, Bapak Ibu, sambil menunggu yang lain kita mulai cek sound. Suaranya kedengaran ya? Kedengeran Sat. Kedengaran ya? Oke. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Dan hentinya kita mengucapkan kalimat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa bersalawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sama-sama kita hormati dan alhamdulillah sudah bergabung bersama kita founder PT Asia Utama Wisata Ibu Haja Nurbaiti yang sama-sama kita hormati pula Ibu Nur Hasana selaku General Manager di PT Asia Utama ini yang sama-sama kita hormati juga tim dari PT Asia Utama yang senantiasa aktif, loyal membersamai kita dalam setiap kegiatan dan yang sama-sama kita hormati dan banggakan dan muliakan pula hadirin sekalian peserta jamaah atau calon jamaah umroh plus Taif ya yang insya Allah akan berangkat pada tanggal 23 Desember mendatang. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita semua kesehatan, kenikmatan dan nikmat keimanan yang terpenting yang harus kita miliki juga karena tanpa adanya nikmat keimanan dalam hati kita maka jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala akan sangat sulit untuk menjadi peserta ataupun calon jamaah umroh karena ini berawal dari iman kita semua dan alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala sampai saat sekarang ini kita sudah mendapatkan undangan dari Allah Subhanahu wa taala untuk berangkat ke tanah suci ya insya Allah tinggal kita tunggu kapan mohon maaf tinggal kita menunggu insya Allah di tanggal 23 nantinya semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan perjalanan kita nantinya amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala perlu kita ketahui bersama bahwasanya pada kegiatan Zoom meeting ini ada beberapa poin yang harus kita perhatikan perihal waktu yang pertama bahwasanya ada beberapa sisi yang pertama tadi sudah pembukaan selanjutnya kita akan bersama-sama membacakan Asmaul Husna ya Asmaul Husna kemudian selanjutnya kita akan bersama-sama mendengarkan materi kepada dari Ustadz Al-Mukarram kita ya Ustadz Haji Irwansyah LC ya Masya Allah yang kita muliakan yang kami hormati mohon maaf tadi sebelumnya saya lupa sebutkan namanya kemudian kita akan tanya jawab tentang materi yang disampaikan oleh Ustadz kita kemudian selanjutnya ada info-info tentang paket umroh dan haji nantinya kemudian selanjutnya kita akan closing ya sama seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya semoga jamaah sekalian yang hadir pada kesempatan ini berkenan juga nantinya diberikan kesempatan untuk berangkat melaksanakan ibadah umroh. Baiklah Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama
melantunkan Asmaul Husna seperti rutinitas kita di minggu-minggu sebelumnya pada saat kita memulai Zoom meeting ini. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Ya Mutakabbir, Ya Khalik, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahhar, يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قابض يا باسط يا خافض يا رافع يا معيذ يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا بعيد يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محصي يا مبدي يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا وحيد يا أحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا أخير يا ظاهر يا باطن يا والي يا متعال يا بار يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا ذو الجلال والإكرام يا مقسيط يا جميع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا بقي يا وارث يا رشيد يا صبور يا الله يا الله. Baiklah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah telah kita bersama melantunkan Asmaul Husna. Semoga dengan lantunan Asmaul Husna yang tadi akan menambahkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kemaha kuasaan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui secara bersama bahwasanya pada kegiatan ini kita sedang bersama-sama menuntut ilmu pengetahuan ya. Maka dari itu salah satu kemuliaan, salah satu keistimewaan orang-orang yang menuntut ilmu ya, kita dalam majelis meskipun kita dalam keadaan berjarak ya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan langkah kita dalam menuntut ilmu, karena seorang yang senantiasa menuntut ilmu itu akan didoakan oleh para malaikat selama proses belajar tersebut. Ya, malaikat akan berdoa
bahwasanya semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat ya dan ampunan kepada orang-orang yang sedang menuntut ilmu. Baik Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin Ustaz kita udah hadir ya. Ustaz, Ustaz Irwansyah, mohon maaf. Sebentar Ustaz. Sepertinya belum hadir. Nanti kita coba cek lagi ya, Ustaz. Baik Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya sambil menunggu kehadiran Ustadz kita, Ustadz Haji Irwansyah Al-Mahdi Al-Maidani LC, bisa kita lihat secara bersama di layar monitor kita masing-masing bahwasanya eh, profil beliau ya S1 beliau di Lipia Jakarta, kemudian beliau aktif sebagai pembimbing ibadah haji dan umrah PT Asia Utama ya, kemudian pengasuh Pondok Pesantren Modern Tahfidz Al-Qur'an Darussalam Lumajang. Kemudian beliau juga merupakan tour leader perjalanan jelajah bumi para anbiya atau para nabi, yaitu Mesir, Mesjidil Aqsa, Palestina, dan Yordania. Kemudian beliau juga merupakan founder dari Sahibul Quran Al-Alamiyah Foundation. Ya, kemudian beliau juga merupakan founder dari Majelis Sirah Nabawiyah, karena kita ketahui bersama jemaah sekalian tema kita pada eh, pagi hari ini ya atau subuh hari ini, karena di Sulawesi Selatan ini sudah masuk pagi ya, sudah hampir jam 7. Ya, tema beliau itu terkait dengan sirah nabawiyah atau sejarah tentang kenabian, yaitu dengan tema Rihlah perjalanan pertama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke negeri Syam, yang beliau itu mengkaji kitab Fiqhu As-Sirah An-Nabawiyah. Ya, maka insya Allah jamaah sekalian, insya Allah jamaah sekalian kita nantinya akan bersama-sama mengasah keilmuan kita, ya mengasah keilmuan kita tentang sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian eh, juga sebagai bekal, ya juga sebagai bekal untuk kita semua nantinya berangkat eh, melaksanakan ibadah umrah atau haji. Jadi ya bukan hanya perkara fikih yang kita butuhkan, bukan hanya perkara-perkara yang lain kita butuhkan, tapi terkait dengan sirah nabawiyah, sejarah-sejarah Nabi, ini sangat penting untuk kita fahami bersama ya. Mungkin ada di antara kita yang belum mengerti atau belum tahu apa sih negara-negara apa saja yang dimaksud dengan negeri Syam, ya. Kemudian perjalanan-perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, perjuangan-perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan insya Allah kita akan nantinya bersama-sama menyimak penyampaian dari Ustadz kita, ya, Masya Allah, ini sudah bergabung. Bagaimana kabarnya, Ustadz? Alhamdulillah, Ustaz Munir, kaifa halukum? Ustadz Nawir, gimana kabarnya? Masya Allah, bikhair sehat antum?
Alhamdulillah, khair Ustaz. Masya Allah. Di mana aja antum ini? Masya Allah. Udah lama Insya Allah, berjumpa. Arakum alal Ada khair Ustaz. Sanaltaki insya Allah. khair insyaallah. Insyaallah. Insyaallah amin. Antum fi Makassar atau fi Jakarta? Lah? Fi Makassar alanya nih. Masya Allah. Barakallahu fiik. Insyaallah. Allah ibarik fikum ya Bada'tum Ustaz. yani خلاص? Bada'tum Ayo. asmaul husna? قرأنا. تأخرت Baik. شوية يا حبيبي يا أستاذي. Baik, baik. Baik, Jadi baik. yang sekali dimakan Allah Subhanahu Wa Taala itu tadi ya saling menyapa dengan menggunakan bahasa Arab. Mungkin ada di antara jamaah sekalian yang mengerti ya kurang lebih terkait dengan menanyakan kabar, kemudian posisi di mana sekarang, apalagi bersama dengan Ustadz Irwansyah ini lumayan lama tidak bertemu dan baru berjumpa lagi secara online ini ya. Baik, Masya Allah. Syukran. Ustaz. baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena Ustadz kita sudah hadir di hadapan kita semua, maka dari itu saya mengajak kepada jamaah sekalian untuk apa namanya bersama-sama menyimak dan mohon perhatian dan kerjasamanya ya agar mikrofonnya di nonaktifkan supaya lebih lancar ya kegiatannya. Kemudian yang bisa mengaktifkan kamera silahkan diaktifkan kameranya supaya lebih bisa berinteraksi dengan Ustadznya. Perihal waktu, insya Allah Ustadz, mohon maaf 10 menit sebelum waktu selesai, insya Allah ada saya ingatkan ya, mohon maaf Ustadz. 10 menit sebelum sesi materi selesai, insya Allah nanti saya akan mengingatkan. Baik, Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, marilah kita bersama-sama mendengarkan materi dari Ustadz kita, Al-Mukarram kita, Ustadz Irwansyah Al-Maidani. Semuanya udah full ya Pak? Masih. Ustadz? Baik. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Oke, saya Ustaz. akan mempersilakan Ya. kepada Ustadz Irwansyah Al-Maidani LC dengan materi rihlah perjalanan pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke negeri Syam. Falyatafaddal wa mashkura. Syukran Ustaz Nawir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah. Wa ba'du faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala aidan وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. وقال أيضا بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Yang saya hormati dan muliakan guru kita Ustadz Munawir jauh-jauh dari Makassar sebagai Roisul Jalsah ya, Roisul Jalsah host pembawa acara. Yang saya hormati dan muliakan juga para jajaran manajemen PT Asia Utama atau Asia Tour. Ada Bu Hajah Nanam, ada teman-teman yang lain, Pak Mustaqim, dan semuanya. Dan wabil khusus semua yang saya hormati, para jamaah Asia Tour yang bergabung pada pagi hari ini melalui kajian kita, kajian Sabtu sekarang. Kebetulan materi kita pagi hari ini adalah Sirah Nabawiyah. Apa kabar semuanya Bapak Ibu? Sehat?
Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Ustaz. Alhamdulillah, Ustaz. Mudah-mudahan semuanya pagi ini yang hadir, saya doakan dan kita berdoa mendapat limpahan berkah dari Allah Ta'ala. Amin. Amin. Sehat walafiat. Amin. Amin. Dimudahkan semuanya urusan-urusannya. Amin. Dijauhkan dari mara bahaya dan segala musibah. Amin. Dimudahkan hajat-hajatnya. Yang aminnya kencang, tahun depan ke Mekah, Madinah. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yang kurang kencang, tahun depannya lagi. Ya, tahun depan tinggal 10 hari lagi, Bu. Ya, Amin. Amin. InsyaAllah. Ibu-ibu, bapak-bapak semua yang rahmat Allah Ta'ala, tentunya syukur dan puji kita panjatkan kepada Allah. Ya, pagi hari ini Allah Ta'ala masih menganugerahkan kita semua sehat walafiat, jasmani dan rohani, kenikmatan iman dan Islam, peluangan waktu bisa bergabung di majelis ini. Kalau saya tengok yang hadir ini partisipan sudah hampir 500 orang, kurang dikit ya. Mudah-mudahan istiqomah semua ngajinya. Amin ya Rabbal Alamin. Pak Agung, nanti kajian jam berapa sih? Oh ya, baik. Minta tolong pintunya ditutup ya. Bapak Ibu yang rahmati Allah Ta'ala, materi kita pada pagi hari ini adalah melanjutkan kajian sirah dari kitab Fiqh Sirah An-Nabawiyah Asy-Syarifah, yaitu rihlah perjalanan Rasulullah SAW pertama kali ke negeri Syam. Rihlatuhul ula ila Syam, thumma kadahahu fi sabili rizq. Masya Allah. Syukran akhuna Mustaqim. Sudah dibantu ini layar screennya ini. Masya Allah. Kita jadi ngaji kitab beneran ini. Ya. Mungkin satu-satunya travel mungkin ya. Yang ngaji kitab beneran nah ini Asia Tour. Jadi Bapak Ibu tidak salah lagi milih Asia Tour ya. Dikenalkan ke keluarga dekat-dekatnya ya. Rihlah artinya perjalanan. Hu yaitu maksudnya Rasulullah. Rihlatuhu, rihlah. Sudah menjadi asupan atau bagian dari kosakata Indonesia. Rihlah, rihlah. Sudah sudah familiar. Rihlah perjalanan pertama Rasulullah SAW ke negeri Syam, summa kadahahu fi sabil rizq. Dan usaha beliau dalam mencari rezeki. Dahsyat ini kisah-kisahnya Bapak Ibu. Ya. Sebelum saya dan kita memasuki bab ini, perlu kita ketahui Bapak Ibu. Dulu di zaman Rasulullah SAW, ya, di Jazirah Arab tentunya, ada beberapa distrik tempat pusat perekonomian. Ya, dari Mekah dagang orang-orang kafir Quraisy ke Syam. Dari Mekah dagang ke Yaman. Ya. Dan itu diabadikan oleh Al-Qur'anul Karim kebiasaan mereka itu dalam surat Quraisy. Ya, dalam surat Quraisy. Ya, dan itu sudah menjadi kebiasaan mereka. Ya, orang-orang kafir Quraisy berdagang dari Mekah ke Syam atau dari Mekah ke Yaman. Li'ila fi Quraisy. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ila fi Quraisy. Karena kebiasaan orang-orang kafir Quraisy. Ila fihim rihlatas syita. Rihlah, tengok. Kebiasaan mereka berpergian dagang asyita. Di musim dingin kayak sekarang. Winter. Wassaif. Dan kebiasaan mereka berdagang di musim summer. Musim panas. Falya'budu rabba hadzal bait. Maka hendaklah mereka menyembah. Ya. Tuhan pemilik rumah ini, yaitu Allah Ta'ala, pemilik Ka'bah. Alladzi at'amahum min ju', yang memberi mereka makan ya dari rasa lapar, wa amanahum min khauf, dan memberikan rasa aman mereka dari ketakutan. Di sini disebut dalam Al-Quran surat Quraisy tadi, kebiasaan mereka berdagang di musim dingin dan musim panas. Bapak Ibu, ada kaitannya dengan bab ini. Pertanyaannya, kemana mereka berdagang musim dingin? Kemana mereka berdagang kalau musim panas? Kan gitu.
Ya, liila fi Quraisy ila fihim rihlatas syita wasif. Kebiasaan mereka berpergian berdagang rihlatas syita di musim dingin. Kalau musim dingin seperti ini mereka berdagangnya Bapak Ibu ke Yaman, ke negeri Yaman, karena Yaman itu panas. Ya, kalau syita di Mekah musim dingin kayak sekarang, Madinah, Mekah, mereka ke Yaman dagangnya. Kemudian Allah lanjutkan wassaif, dan berdagang mereka di musim panas. Pertanyaannya Bu, Bapak Ibu, kemana musim panas mereka berdagang? Bab yang ini, ke Syam, ke negeri Syam. Mana Syam sekarang? Ada 4 state, arba'atu dual, ada 4 negara. Yang mudah-mudahan yang hadir di sini semua nanti bisa ke negeri Syam sempurna, ya, melalui Asia Tour. 1 Palestina, 2 Suriah, 3 Jordan, 4 Lebanon. Itulah negeri Syam yang sekarang. Dulu namanya Syam. Dan Nabi pernah mau berangkat ke sana dulu. Pernah ke Syam. Ya. Kita lanjutkan. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid dharain. Pengarang buku ini Syekh Profesor Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti berkata, walamma tamma lahu sallam min al-umri 12 sanah. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam usianya sudah genap 12 tahun, Bu, Pak, 12 tahun berarti kelas 1 kelas 6 SD atau kelas 1 SMP. Umur Nabi. Ya, genap 12 tahun, safara ammuhu Abu Talib ila Syam fi raqbin litijarah. Waktu itu paman beliau Abu Talib berangkat ke negeri Syam yang sudah saya sebutkan, kemana itu? Suriah, Palestina, Jordan, dan Lebanon. Ke Syam untuk apa? Fi raqbin litijarah, untuk berdagang. Fa'akhadahu ma'ahu, sekalianlah Abu Talib mengajak Rasulullah SAW. Ya, diajak. Umur berapa tadi? Umur 12. Walamma nazala raqbu Basra, ketika kafilah dagang sampai di satu tempat namanya Basra. Ini Basra sekarang di Jordan. Ya. Marru ala rahibin hunaka yuqalu lahu Bahira. Abu Talib bersama Rasul dan kafilah itu kemudian melewati satu pemuka agama Nasrani, rahib, seorang rahib yang bernama, julukannya namanya Bahira. Seorang rahib, pendeta Bahira. Wa kana aliman bil Injil. Bahira ini memang mumpuni, menguasai, paham betul dengan kitab suci Injil waktu itu. Khabiran, punya pengalaman, punya pengetahuan bisu'unin Nasraniyah, yang berkaitan tentang agama Nasrani. Ya, jadi berhenti di satu tempat namanya Basra. Sekarang di Jordan. Saya doakan yang hadir di sini yang belum ke Jordan nanti melihat tempat situ ada namanya pohon Sajaratus Sahabah. Nanti Pak Mustaqim bisa dibantu di akhir kajian, diklik di Google Sahabi Trees, pohon sahabi. Yang belum ke sana nanti ke Palestina, ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir saya doakan diaminkan. Ya, hadir nanti ke sana biar nampak tilas. Jadi sirah yang kita pelajari secara teori begitu ke sana hidup. Nah, di tempat itulah nanti terjadi dialog yang luar biasa. Kita lanjut. Pendeta ini namanya Bahira, paham tentang Injil, paham sekali seluk-beluk tentang ajaran Nasrani. Wa hunaka absara Bahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mulailah di tempat itu pendeta ini atau pemuka agama Nasrani Bahira ini mengamati Rasulullah SAW. Absara itu mengamati. Ini anak nomor 12 tahun yang dibawa ini pamannya Abu Talib ini. Faja'ala yata'ammaluhu wa yukallimuhu. Mulailah pendeta mengajak Nabi Muhammad bercakap-cakap dan mulai mengamati beliau. Summa iltafata ila Abi Talib. Kemudian pendeta Bahira ini iltafata. Iltafata itu ngelingu, bahasa Jawa nih, ngelingu. Menoleh melihat Abu Talib. Faqala lahu, seraya beliau bertanya.
Setelah pendeta ini mengamati Rasul, diajak bercakap-cakap Rasul SAW, umur 12 tahun ya. Kemudian pendeta ini melihat Abu Thalib dan bertanya, ma hadzal gulamu minka? Siapa anak ini? Itu maknanya. Apa kedudukan anak ini di hadapanmu? Atau gampangannya, siapa anak ini sesungguhnya? Siapa orang ini? Bu, Pak, di tempat yang konon kabarnya ada namanya Sajaratus Sahabi, Sahabi Tris. Nanti Pak Ahi Mustaqim bisa di-downloadkan, atau kalau ada foto jamaah Asyatur yang di pohon itu boleh nanti terakhir. Memotivasi kita supaya sampai ke sana. Setelah ditanya Abu Thalib, siapa ini anak? Faqala ibni. Abu Thalib menjawab, ini anak saya. Bu, biasa orang Arab dulu Bapak Ibu mengklaim ponakannya sebagai anak karena sangat cintanya. Wa kana Abu Thalib yad'uuhu bibnihi li shiddati mahabbatihi lahu wa syafaqatihi alaihi. Mengapa Abu Thalib menganggap Nabi Muhammad sebagai anak beliau? Karena li shiddati mahabbati, karena saking cintanya Abu Thalib kepada ponakannya ini. Wa syafaqatihi alaihi, dan saking sayangnya beliau. Saking sayangnya. Abu Thalib klaim jawab ketika ditanya pendeta Bahiro, ini siapa ini anak ini? Abu Thalib bilang anakku. Alasannya mengapa Abu Thalib mengklaim anaknya? Karena sangat sayang dan sangat cinta. Pendeta ini paham Nabi akhir zaman ciri-cirinya dari kitab Injil dan Taurat. Faqala lahu Bahira. Bahira kemudian menimpali, menjawab pernyataan Abu Thalib yang mengklaim Nabi Muhammad anak beliau. Bahira bilang, ma huwa bibnika wa ma yanbaghi an yakuna abu hadal gulami hayyan. Ini, wahai Abu Thalib, bukan anakmu. Bu, Pak, ini bukan anakmu ini. Tidak mungkin anak ini ayahnya masih hidup. Allah, Bu. Disinilah benang merah yang kita pelajari bab atau pertemuan kedua bulan lalu, bahwa Nabi Muhammad SAW itu sudah ditinggal wafat orang tuanya, ayahnya, ketika umur 2 bulan dalam kandungan perut ibunya. Ya, waqad mata abuhu Abdullah wa ummuhu hamilun bihi lisyahrain. Ini pertemuan yang kedua lalu. Ayah Nabi Muhammad sudah wafat, Nabi Muhammad 2 bulan umurnya dalam kandungan ibunya. Ini paham sekali Bahirah ciri-ciri Nabi akhir zaman. Makanya Bahirah bilang, tidak mungkin ini anakmu, dan tidak mungkin anak ini masih hidup orang tua ayahnya. Faqal, Abu Thalib kemudian berkata, huwa ibni akhi. Dia anak saudaraku, anak abangku. Siapa? Abdullah. Abdullah bin Abi Muthalib. Ya, bin Abi Thalib, mohon maaf. Bin Abdul Muthalib ya. Ya, sama-sama. Ya, dia anak abangku atau keponakanku. Qala fama fa'ala abu. Bahira bertanya lagi pendeta ini, ada apa gerangan dengan ayahnya? Maksudnya ayah Nabi Muhammad. Ya, apa yang dikerjakan? Apa pekerjaan ayahnya? Apa profesi ayahnya? Qala, Abu Thalib berkata, mata wa ummuhu hubla bihi. Ayahnya sudah wafat waktu Nabi berada dalam kandungan ibunya. Ayahnya sudah wafat Abdullah, dan ibunya mengandung Rasulullah umur 2 bulan. Ya, kata Abu Thalib. Qala Bahira, Bahira, pendeta Bahira berkata, sodakta, ente benar. Ente benar. Apa maksudnya Bapak Ibu benar? Ciri-ciri Nabi Muhammad, bahwa beliau lahir dalam keadaan yatim. Ya, syukran. Umur 2 bulan dalam perut ibunya. Ya. Ketika Abu Thalib mengatakan, ketika ditanya Bahira, ini siapa? Ini anakku. Oh, enggak mungkin ini. Karena Bahira tahu, ini Nabi akhir zaman itu. Masya Allah, subhanallah. Kata pendeta Bahira, ketika diterangkan oleh Abu Thalib siapa Rasulullah tadi, siapa orang tuanya, ya, beliau orang tuanya sudah wafat, ayahnya, ketika ibunya mengandungnya. Bahira kemudian memberikan masukan ke Abu Thalib, farji bihi ila baladih wahzar alaihi yahud. Ini penting Bapak Ibu. Sekarang Abu Thalib, balik lagi kamu ke Mekah.
Tidak usah kamu lanjutkan perdagangan ini ke negeri-negeri Syam. Waktu itu sudah sampai di satu tempat namanya di Jordan, itu sekitar 2 jam dari kota Jordan, Bapak Ibu. Mungkin arah ke timur, arah ke timur Jordan, aman. Nah, pohon sahabi. Di tempat itu terjadi dialog. Kata Bahira, pendeta Bahira, baliklah kamu Abu Thalib, dan tolong perhatikan ponakanmu ini, jaga dia dari orang-orang Yahudi. Jaga dia, lindungi dia. Fa wallahi, demi Allah, la in ra'auhu huna la yablughannahu syarran. Sungguh demi Allah. Ini Bahira Muslim, Bu. Agama dulu semua Muslim. Nabi Muhammad belum diutus membawa Islam. Demi Allah, sekiranya orang-orang Yahudi itu melihat Nabi Muhammad di sini, sungguh mereka akan menyakiti atau membunuh Rasulullah SAW. Allahu Akbar. Tengok ini. Ini nasihat daripada Bahira. Fa innahu kainun libni akhika. Ini tetap menjadi ponakanmu, bukan anakmu ini. Hada sya'nun azim. Ini urusan perkara besar. Ya, perhatikan ini, jaga dia, lindungi dia dari gangguan orang-orang Yahudi. Karena orang-orang Yahudi ingin, Bapak Ibu, Nabi yang terakhir dari keturunan mereka, bukan dari Quraisy, Arab Quraisy. Setelah itu mendapat masukan tadi, apa yang dilakukan oleh Abu Thalib, fa'asra'a bihi Abu Thalib aidan ila Makkah. Setelah itu bergegaslah Abu Thalib kembali ke Makkah, ya, dan perhatian cukup luar biasa kepada Rasulullah, kepada ponakannya, dilindungi, dijaga dan seterusnya. Ini bisa ditengok catatan kaki, ini ikhtisar, diringkas dari Bikhtisar an Sirah Ibnu Hisham, dari Sirah Ibnu Hisham. Buku kita ini yang dikarang Syekh Muhammad Ramadan Al-Buti, diambil referensi utamanya dari kitab Sirah Ibnu Hisham, jilid 1 halaman 180. Bapak Ibu, ya, lanjut Mustaqim. Ya, next. Masya Allah. Thumma akhadha Rasulullah SAW yastaqbilu fatrat asy-syababi min umrihi. Setelah itu Rasulullah SAW memasuki usia syabab, yang dewasa. Anak muda lah, remaja. Min umrihi, dari usia beliau. Sebelum sampai di sini kita akan terangkan bagian yang tadi itu. Bagian perjalanan Rasul di negeri Syam tadi. Ya Bapak Ibu, sebelum ini ada 2 bagian kajian kita, subtemanya. Tadi kembali lagi Pak Mustaqim ke bab yang tadi, oke. Di sini kita tahu Bapak Ibu, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Ta'ala, betapa Nabi Muhammad SAW itu ribuan, ratusan tahun sebelum lahir sudah dikenal orang ciri-cirinya. Dari mana? Dari kitab Taurat dan Injil. Dan itu direkam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani itu, mereka tahu ciri-ciri Nabi Muhammad, ciri-ciri fisiknya, ciri-ciri ininya sebelum lahir. Ya. Satu ketika, Bapak Ibu, saya mau terangkan bab yang ini dulu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Amirul Mukminin di kota Madinah, ya, pernah bertanya kepada orang Yahudi yang masuk Islam. Namanya Abdullah bin Salam. Waqad kana kitabiyan. Abdullah bin Salam ini dulu ahlul kitab, orang Yahudi. Fa aslama, kemudian dia masuk Islam. Tengok. Umar bin Khattab tanya kepada Abdullah bin Salam ini, yang sebelumnya orang Yahudi, Bu. Dia tanya, ata'rifu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam kama ta'rifu ibnaka? Wahai Abdullah bin Salam, engkau mengenal Rasulullah SAW, apakah engkau mengenal Rasulullah SAW sebagaimana engkau mengenal anak kandungmu sendiri? Faqala na'am, bal aksar. Abdullah bin Salam bilang, oh saya mengenal Nabi Muhammad. Bahkan lebih banyak lagi saya kenal beliau daripada anak kandung saya sendiri.
Sebelum anak saya kandung lahir, saya tidak tahu ciri-cirinya. Laki atau perempuan, karena tidak ada, waktu itu USG belum ada. Tapi Nabi Muhammad ribuan tahun sebelum lahir, saya sudah tahu ciri-ciri Nabi Muhammad SAW. Nah, disitulah kemudian diabadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala peristiwa itu dalam surah Al-Baqarah ayat 146. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini Bapak Ibu dalam surah Al-Baqarah, nanti dibuka. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Apa makna ayat itu? Alladzina atainahumul kitab, kata Allah Ta'ala berfirman, orang-orang yang kami beri Alkitab, Taurat dan Injil, ya'rifunahu, mengenal ciri-ciri Rasulullah, fisik Rasulullah SAW, kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mengenal mereka anak-anak kandung mereka. Subhanallah. Wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa. Dan sesungguhnya sebagian besar mereka nanti menyembunyikan kebenaran itu. Apa kebenaran maksudnya, Bu? Pak? Ciri-ciri Nabi Muhammad, ciri-ciri Nabi akhir zaman, ciri-ciri khatamul anbiya, penutup para nabi, yaitu Nabi Muhammad. Wahum ya'lamun, sementara mereka mengetahui itu. Nah, ketika ayat ini turun, Umar bin Khattab memanggil Abdullah bin Salam. Kamu mengenal Nabi Muhammad sebagaimana engkau mengenal anak kandungmu? Iya. Bahkan saya lebih banyak mengerti ciri-ciri Nabi Muhammad daripada anak kandung saya lahir besok. Saya tidak tahu apa itu ciri-cirinya. Disitulah kehebatan Rasulullah SAW. Ciri-ciri beliau diterangkan dalam kitab Taurat dan Injil ratusan atau ribuan tahun sebelum Nabi Muhammad SAW lahir ke muka bumi ini. Ya, ini kalau orang jujur Bapak Ibu, dia paham benar Taurat dan Injil, akan mudah dia dapat hidayah. Sebagaimana ini pendeta Bahirah ketika mengamati Rasulullah SAW di satu tempat yang konon kabarnya di tempat itu ada pohonnya. Namanya pohon sahabi di situ. Itu ribuan tahun kononnya, dan itu menjadi salah satu destinasi warisan budaya yang dilindungi oleh pemerintah Jordan atau Yordania. Ya, di situ katanya tempat dialognya, dan memang benar di situ banyak air Bapak Ibu. Orang-orang kafilah dagang dulu pasti harus melewati jalan-jalan yang ada airnya, yang mudah. 2019 saya pertama ke sana bersama Asia Tour. Ya, waktu itu pas musim hujan, Desember gini. Memang airnya banyak, ngecembong. Ya, Masya Allah, airnya banyak. Dan orang-orang kafilah dagang itu dari Mekah lewat situ. Lewat di tempat-tempat yang memang dipastikan ada air, persediaan air. Luar biasa ya. Ini, jadi Bapak Ibu, itu yang pertama yang kita yang kita ambil pelajaran, bahwa Nabi Muhammad SAW sudah dikenal, sudah termaktub ciri-ciri beliau dalam kitab suci yang dimiliki orang Yahudi Taurat dan orang Nasrani Injil. Tapi nanti banyak yang dirubah ya. Dalam surah As-Saff misalnya Allah Ta'ala berfirman, wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dzunani wa qad ta'lamuna anni rasulullah ilaikum. Ya. Mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'dihi ismuhu Ahmad. Ya. Disebut dalam surah As-Saff akan nanti nabi ya akhir zaman namanya Ahmad. Ya. Falamma ja'ahum bil bayyinati, ya, ketika nanti datang kepada mereka tanda-tanda kebenaran, mereka mengatakan ini sihir, ini berita bohong. Itulah watak-watak dasar mereka sudah nampak. Jadi pelajaran yang pertama, Nabi Muhammad SAW sudah diketahui ciri-cirinya sebelum lahir ke muka bumi ini. Ya, ciri-cirinya yatim, dia sudah tidak punya ayah, sebagaimana Bahirah tahu tadi dari kitab Injil, ya. Kemudian
kasih masukan saran kepada paman Rasulullah SAW Abu Talib agar melindungi, memperhatikan Rasulullah SAW jangan sampai dibunuh atau diganggu oleh orang-orang Yahudi. Nah, Masya Allah. Selanjutnya Pak Mustaqim, bagian yang kedua dari bab ini kita habiskan. Nah, ini dia. Ya, summa kadahahu tadi ya fi sabil rizki, dan Nabi Muhammad juga berusaha untuk mengais rezeki, mengais ma'isyah, bekerja Rasulullah SAW, tidak menjadi tanggungan atau beban orang lain. Summa akhadha, qala al-muallif, summa akhadha Rasulullah SAW yastaqbilu fatrat asy-syabab min umrihi. Nabi SAW kemudian masuk masa fatrah, itu masa syabab, muda, remaja, min umrihi, dari usianya. Fabada'a bisa'yi lirizq, mulailah Nabi mengais mencari rezeki. Apa yang beliau lakukan profesinya? Waraha yastaghillu bi ra'yil ghanam. Allahu akbar. Nabi mulailah ya mengembala kambing. Bapak Ibu, ma min nabiyyin ursil illa warayar al-ghanam. Tidaklah diutus nabi-nabi di atas muka bumi kecuali mereka dulu waktu mudanya, sebelum diangkat menjadi rasul, waktu-waktu muda mereka semua mengembala kambing. Jadi mengembala kambing, beternak, bukan pekerjaan yang hina, pekerjaan mulia, pekerjaan para nabi sebelum diangkat menjadi rasul, mengembala kambing. Nanti kita akan bahas di penghujung bab ini apa intisari atau poin-poin penting mengapa mengembala kambing atau mengembala. Ya, walaqad qala alaihi salatu wassalam an nafsihi fima ba'd, dan sungguh Rasulullah SAW pernah menceritakan diri beliau, ya. Sebentar Bapak Ibu. Ya. Jadi ada gangguan dikit tadi. Jadi para nabi itu diutus sebelum menjadi nabi, masa mudanya rata-rata mengangon kambing, mengembala kambing. Tidak ada. Ma bu'isar rasul, tidaklah rasul-rasul itu diutus illa wayar al-ghanam, kecuali mengangon kambing masa mudanya. Dan Nabi menceritakan tentang perjalanan beliau ketika mudanya itu, kuntu ar'al ghanam ala qararit li ahli Makkah. Saya itu dulu mengembala kambing-kambing penduduk-penduduk, orang-orang yang punya domba-domba, para pengusaha-pengusaha di kota Mekah. Nah, ini bisa dilihat ya, hadisnya hadis sahih. Ya, kuntu ar'al ghanam ala qararit li ahli Makkah. Dan waktu remaja beliau mengangon kambing, mengembala kambing itu, ada kejadian-kejadian yang kemudian Allah lindungi Rasulullah SAW. Ini perlu diperhatikan, Rasul belum menjadi seorang nabi waktu itu. Masih seperti remaja pada usia remaja seperti umumnya anak-anak remaja di Mekah. Wa hafizahullahu min kulli ma qad yanharifu ilaihi syubban min mazahiril lahwi wal abas. Tetapi subhanallah, Allah melindungi, memprotek Rasulullah SAW dari segala apa-apa yang menyimpang yang dilakukan anak-anak muda oleh penduduk Mekah, di kota Mekah. Termasuk al-lahwul abas, pekerjaan yang sia-sia. Ya, Rasulullah sudah diproteksi oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal Rasul belum jadi nabi, belum dapat wahyu, masih anak muda remaja, 12 tahunan. Tapi Rasulullah sudah diprotek oleh Allah Ta'ala. Tengok Bu kisahnya. Qala alaihi salatu wassalam fima yarwi an nafsihi, Nabi mengisahkan kejadian beliau. Tengok. Ma hamamtu bi syai'in mimma kanu fil jahiliyah. Aku tidak pernah sedikit pun terbesit untuk melakukan apa-apa yang dilakukan orang-orang muda jahiliyah. Saya tidak pernah terbesit melakukan itu. Ya'malunahu ghaira marratain.
yang mereka lakukan hanya 2 kali waktu itu. Saya namanya seperti anak-anak muda. Kullu dzalika yahulullahu baini wa baina. Tetapi Allah kemudian menyingkirkan itu. Hamam itu terbesit ya, keinginan. Tetapi Allah kemudian di lapangan menyingkirkan, memprotek saya dari perbuatan lahu. Lahu itu yang nggak berguna, Bu. Mungkin kalau sekarang nongkrong-nongkrong gitulah. Nongkrong-nongkrong, ya, minum-minum kopi, dengeri mungkin musik-musik, lagu-lagu begitu. Tengok nanti Nabi, tengok di sini dikisahkan nih, waktu remaja, Bu. Summa ma hamamtu bihi hatta akramani Allahu birisalah. Kemudian setelah kejadian ini saya tidak pernah terbesit berkeinginan sama sekali sampai Allah muliakan saya dengan risalahnya, diangkat menjadi seorang rasul. Qultu, Rasulullah SAW berkata, ya, qultu lailatan lil gulam. Satu saat malam hari saya berkata kepada teman saya, seseorang yang sebaya dengan Rasul, alladzi yar'ama'i bi'a'la Makkah, yang sama-sama profesinya mengembala kambing di kota Makkah bersama saya. La lau absarta li ghanami hatta adkhulu Makkah. Sekiranya wahai temanku, kata Rasul, engkau mengganti posisi saya untuk menjaga kambing-kambing saya, ya. Ya, hatta adkhulu Makkah, sampai saya nanti kemudian masuk kota Makkah, wa asmuru biha, saya pingin bermalam lah, bergadang gitu. Kama yasmuru syabab, sebagaimana bergadangnya anak-anak muda kota Makkah, remaja. Temannya Nabi Muhammad waktu itu sama-sama pengembala kambing, enggak disebut sini namanya siapa, anak remaja juga. Faqala if'al, enggak apa-apa Muhammad, lakukan. Fakharajtu hatta idza kuntu 'inda awwali dari Makkah, maka saya kemudian keluar. Kemudian saya berada di penghujung kota Mekah, ya, ya. Sami'tu uzfan, saya mendengar musik-musik. Uzf itu musik, uzf. Mungkin kalau sekarang mungkin orkes atau apalah, uzf. Faqultu ma hadza, Nabi bertanya, apa ini? Faqalu ars, ini wedding, wedding, ya, wedding. Ini perayaan, ya, urus, walimah, urus, perayaan, ya, wedding, ya kan, party, nah, wedding, pertemuan. Tapi pertemuan untuk orang nikah, ini ars. Fajalastu asma, kemudian saya nimbrung di situ, saya mendengar itu tadi uzub, nyanyian. Fadaraballahu ala udhuni. Allah kemudian menutup telinga saya. Tengok, Pak. Bu, Allah tutup. Padahal kita tahu uzub atau rebana-rebana itu mayoritas ulama membolehkan kita mendengarkan, ya. Nabi baru itu udah. Panimtu fama aiqadhani illa harusyam. Saya ditidurkan Allah. Telinga saya ditutup sampailah saya terbangun karena panasnya matahari terbit. Panimtu, maka saya tertidur. Fama aiqadhani, tidaklah yang bisa membangunkan saya waktu itu illa harusyamsi, kecuali panasnya matahari terbit. Saya kemudian terbangun karena matahari terbit. Allah tidurkan Nabi Muhammad, dilindungi. Fa'udtu ila sahibi, kemudian saya menemui sahabat saya tadi yang ditugaskan Nabi untuk menjaga kambing beliau. Fasa'alani fa'akhbartuhu, dia tanya saya dan saya ceritakan, kata Rasulullah. Waktu itu umur 12-an tahun, ya. Summa qultu lahu lailatan ukhra misla ma dzalik. Kemudian satu saat di malam yang hari lagi, saya berkata ke teman saya, hanya 2 kali. Tolong dijaga kambing saya, ya. Saya pingin mau bergadang lah begitu. Wa dakhaltu Makkah, saya masuk kota Makkah, fa asabani misla awwali lailatin. Kemudian apa yang terjadi pada malam sebelumnya, malam itu kemudian juga terjadi. Apa maksudnya? Allah lindungi telinga saya, Allah tidurkan saya sampai besoknya saya terbangun karena matahari terbit. Subhanallah. Tsumma ma hamamtu ba'dahu bisu. Setelah itu sedikit pun saya tidak pernah terbesit lagi melakukan kayak bergadang begitu, Bu. Dengarkan mungkin orkes atau apa yang dilakukan seperti anak-anak muda orang Mekah. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, ini ada pelajaran penting dari penggalan ini, ya. Apa pelajaran penting dari penggalan itu, Bapak Ibu? Yang pertama, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, nampak sekali, ya, kredibilitas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dari perlindungan Allah kepada Rasulullah SAW sebelum dilantik menjadi Rasul.
diprotek sekali. Hal-hal yang sesungguhnya mubah ya. Ya mubah itu boleh ya. Azab itu rebana. Ya, itu saja pekerjaan yang seperti itu, kondisi seperti itu, Rasulullah SAW dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena untuk menjaga apa? Risalah Nabi nanti, integritas kepribadian, integritas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, menunjukkan hikmah ilahiyah yang besar, hikmah rabbaniyah, ya, bahwa Nabi Muhammad SAW dihindarkan oleh Allah dari semua perbuatan-perbuatan yang tidak layak sejak beliau remaja kecil dan seterusnya, sampailah nanti posisi beliau nanti umur 40 tahun dilantik oleh Allah sebagai penutup para nabi, khatamul anbiya, penutup para nabi dan rasul, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jamaah Asyatur dan siapapun yang tergabung dalam meeting atau kajian Zoom ini. Ini yang pertama, ya. Yang kedua, dalam ulasan ini kita ambil kesimpulan kata para ulama, ya, bahwa mengais rezeki yang halal itu adalah bagian dari yang dijunjung tinggi dalam agama kita, daripada meminta-minta dan berpangku tangan. Sebagaimana Rasulullah SAW itu waktu remajanya mengangon kambing. Ma min nabiyin ursil illa wayar al-ghanam. Tidak ada nabi diutus kecuali masa mudanya mengangon, mengembala kambing. Apa Bapak Ibu hikmahnya di situ? Orang yang mengembala itu, kata para ulama di sini, ya, dijelaskan nanti, ya. Satu, melatih tanggung jawab. Al-qiyadah, leadership. Mengangon itu Bu, mengembala itu. Dia tanggung jawab yang digembalakan itu. Kenyang tidak, makan tanaman orang lain tidak. Ini melatih tanggung jawab. Al-qiyadah, melatih mas'uliyah, tanggung jawab. Melatih al-qiyadah, leadership. Pertama tanggung jawab, yang kedua leadership. Ini penting Bapak Ibu untuk generasi sekarang. Mungkin konteksnya bukan ngangon kambing kalau sekarang, apalagi di masyarakat urban perkotaan. Mungkin tidak ngangon kambing, yang lainnya. Ya, kasih tanggung jawab tugas-tugas, mungkin buka jendela, mungkin bersihkan tempat tidur dia, merapikan, bangun tidur. Harus tahu itu kalau sudah remaja, oh tidak bisa. Menyapu mungkin kamar dia, merapikan, harus Bu, Pak. Itu nanti dampaknya dahsyat untuk perkembangan pribadi seorang anak nanti ke depannya. Ya, jangan acak-acakan kamar, spray dan seterusnya, harus dirapikan. Dia bangun, rapikan. Jendela dibuka kalau sudah matahari terbit. Ya, tanggung jawab, rasa tanggung jawab itu yang pertama. Mas'uliyah dari mengangon itu. Yang kedua, qiyadah, leadership. Ya, kepemimpinan. Ya, tanggung jawab. Yang ketiga, dari mengangon ini dilatih kita al-hanun wasyafaqah. Belas asih, kasihan, ya kan? Ada akhlak dengan binatang kan? Apalagi kambing, ya kan? Syafaqah, al-hanin, ya, itu semua kita bisa dapatkan pelajaran-pelajaran mengapa semua nabi ketika remaja sebelum diutus menjadi rasul itu ngangon kambing tadi. Tanggung jawab. Yang kedua qiyadah, kepemimpinan, leadership, ya. Ya, yang ketiga rasa iba, kasihan, hanun, enggak kan ada akhlak dengan hewan. Tidak boleh kita pukul itu kambing, ya kan? Masya Allah. Itu kita dapatkan dalam kisah-kisah yang baru saja kita simak. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita dengarkan pagi hari ini. Jika ada yang ditanyakan, Bapak Ibu, saya persilahkan untuk bertanya. Kita buka tanya jawab supaya nanti lebih enak kajian kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya serahkan ke Ra'isul Jalsah, Ustadz Munawir hafizahullah taala. Barakallahu jami'an. Tafadhal Ustadz. Baik, jazakumullah khairan Ustaz. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas materi yang telah disampaikan, Masya Allah, terkait dengan sirah nabawiyah, ya, dalam kitab
Sirah Nabawiyah yang dikarang oleh Profesor Ramadan Al-Buti, Masya Allah. Iya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jadi Amin. sekilas jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana pada saat saya membuka sesi tadi, Ustadz kita tadi belum hadir, bahwasanya eh, apa saja sih yang tergolong atau yang masuk dalam istilah negeri Syam itu. Nah, telah dijelaskan bahwasanya yang termasuk negeri Syam itu ada 4, ya. Suriah, Palestina, Yordania, Lebanon, dan alhamdulillah eh, perjalanan ibadah umroh kita ini, eh, apa namanya, PT Asia Utama dan kerjasama dengan Halal Tour, ya, membuka keberangkatan untuk jelajah bumi Ambia. Nah, diantaranya ini ke Palestina, ke Yordania, kemudian ke Mesir. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ustaz kita tadi, bahwasanya ya bisa 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 kita menapak tilas langsung di sana ketika kita berangkat. Nah, kemudian kita juga mendengarkan penjelasan Ustadz tadi dalam kitab yang dibaca dan tertera langsung di hadapan kita di layar, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebelum diutus menjadi rasul di usianya yang ke-12 tahun, ya sudah diajak oleh pamannya berdagang ke negeri Syam itu. Kemudian bertemulah di tengah perjalanan sebelum tiba di kota Palestina, bertemulah dengan salah seorang pendeta yang bernama Bahira, ya, seorang pendeta yang bernama Bahira yang mengenal fisik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Allah. ini adalah bukti bahwasanya kitab-kitab sebelumnya itu memang perlu untuk dipegangi, tapi setelah diturunkannya Al-Quran maka itu mahdzuf, dihapuskan aturan-aturan sebelumnya. Nah, jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya yang terpenting juga karena ini berkaitan dengan sirah nabawiyah, ya. Tadi kita mendengarkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum diutus, Allah. bahkan hampir semua nabi, ya sebelum diutus menjadi rasul, ya posisinya sudah sebagai nabi meskipun belum terlihat, ya. Tapi sebelum diutus menjadi seorang rasul, maka diberikan keistimewaan dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk menggembala kambing. Dan ini ada hikmah yang harus kita perhatikan jamaah sekalian sebagai tarbiyatul aulad atau pendidikan pertama kepada anak-anak kita terkait dengan menggembala kambing ini. Di antaranya adalah melatih tanggung jawab, kemudian melatih kepemimpinan, melatih kesabaran, ya semua. Meskipun pada saat sekarang ini konsep di zaman yang termasuk apa namanya, sudah berada di era global, ya tidak mesti menggembala kambing, tapi pekerjaan-pekerjaan rumah yang mendasar, ya, untuk memberikan pendidikan, untuk melatih tanggung jawab, untuk melatih kepemimpinan seorang anak itu sebenarnya bisa dilakukan di lingkup rumah, bukan hanya sebatas menggembala kambing. Baiklah Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk pada sesi tanya jawab materi. Maka dari itu jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagi jamaah yang mungkin ada sesuatu hal yang ingin ditanyakan, ya, ada sesuatu hal yang ingin ditanyakan, maka saya sebagai host mempersilahkan kepada jamaah sekalian untuk mengangkat tangan atau menulis di kolom chat. Dipersilahkan Bapak Ibu. Baik, mungkin ini ya, sangat jelas penjelasan Ustadz tadinya, apalagi dengan karakteristik beliau ini yang powerful ketika menyampaikan tausiah atau ceramah, bukan hanya pada saat bertausiah, tapi memang keseharian beliau seperti itu, ya. Kita merasa fun di depan beliau. Baik, Silakan Bapak Ibu. Ya, yang tanya ini dapat hadiah nanti nih. Tahun depan, ini ada saat ya, Ibu. Tahun depan Ibu. umroh nanti, pakai duit sendiri tapi. Ada pertanyaan dari Ibu Sulartina. Iya, ya. Baik. Silahkan Ibu ditanyakan. Ini Ibu, Masya Allah. Silakan Bu, mangga. Bu Sulartina.
Baik, terima kasih Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Syukron sebelumnya, alhamdulillah luar biasa. Saya tertarik dengan kisah-kisah Nabi, terutama ini adalah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Tadi Allahumma shalli kalau Ustadz tayangkan kan itu dalam bentuk bahasa Arab ya Ustadz. Adakah Ya. yang kisah Nabi yang berbentuk ke dalam bahasa Indonesia Ustadz? Terima Oke. kasih. Iya. Masya Allah. Langsung Baik, kita jawab Ustaz ya. ya silakan, silakan. Nah, terima kasih Ustaz Munawir dan Ibu Sartina. Ini buku aslinya ini dia, Bu. Ini kitabnya. Ini saya beli mungkin 28 tahun yang lalu ini, kitab ini. Nah, bisa dilihat sudah merotoli Ustaz. Sudah banyak catatan-catatan. Nah, ini buku kalau udah jelek berarti dipelajari. Kalau udah merotoli, tapi kalau bagus terus enggak. Nah, pertanyaan Ibu, ada enggak versi Indonesianya? Ada, Bu. Nanti beli di online, ya. Judul buku terjemahnya itu Fikih Sirah. Fikih Sirah. Memahami Sirah. Tapi pengarangnya tulis di situ Ramadan Al-Buti. Kalau tidak salah buku ini 25 tahun yang lalu bestseller terjemah Indonesianya. Fikih Sirah, karyanya Bu Ramadan. Ingat-ingat bentar lagi bulan Ramadan. Ramadan Al-Buti. Beli nanti di online. Penerbitnya Rabbani Press. Rabbani. Ya, Rabbani Press. Ada kantor pusatnya di Condet. Ya, nanti beli Ibu. Satu lembar masih Bu. Satu lembar itu. Satu lembar warna merah masih ada lebihnya kayaknya. Ya, enggak mahal ya. Nanti Ibu beli Indonesianya itu ya. Kalau saya ngajarnya pakai bahasa Arabnya ya. Insya Allah. Oke. Jadi fikih sirah, Ramadan Buti, Ramadan Al-Buti, Rabbani Press. Ya, penerbit Rabbani Press. Yang terjemah Indonesianya itu yang saya rekomendasikan. Bagus, Bu. Nanti pertemuan selanjutnya sebelum kita bedah, Ibu baca-baca itu, ya kan? Bagus sekali itu, Masya Allah. Insya Allah, Masya Allah. Terima kasih, Ustadz. Ya, sama-sama, Bu Sulartina. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ada lagi? Baik. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Masya Allah. Ya, wayakum Ustaz Munawir. Insya Allah. Baik Bapak Ibu, apakah masih ada yang bertanya? Iya, silahkan. Fadal. Ini hampir 400 orang yang hadir ini. Partisipannya hampir 400. Iya. 400 orang ada ini. Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Tetap istiqamah. Atau Pak Mustaqim mungkin ditampilkan. Minta tolong ditampilkan supaya ibu-ibu bapak-bapak ini yang jamaah kita semua tengok. Kalau ada di situ diklik Syajaratus Sahabi tadi. Pohon sahabi itu Ustaz. Ya, Ustaz Nabir udah pernah ke sana, ke pohon itu? Belum? Di tempat di mana Rasul dialog dengan Abu Thalib dan pendeta Bahira tadi. Mungkin ini dia. Belum pernah. Nanti antum ke sana nanti setelah kajian ini, insyaallah tahun depan. Amin. Harus ini. Nah, ini dia, Bu Sulartina ini pohon di tengah gurun padang pasir, pohonnya nampak kecil. Tapi begitu kita dekat, besar sekali pohon ini. Lihat di tempat inilah konon kabarnya, walau alam bisawab, Nabi bersama paman beliau dan pendeta Bahiro tadi terjadi dialog itu di tempat ini. Dan ini tempat Ustadz Nawir dan Bapak Ibu yang banyak air. Jadi tempat air di situ banyak. Ya. Nanti kalau sama dengan pohon beringin ya. Itu ya Ustadz ya. Gimana Bu? Sampai sekarang masih rindang seperti itu ya Ustadz? Seperti itu rindang. Kebetulan alhamdulillah September lalu, saya baru dari sini September lalu. September. Tahun ini 2 kali, September dan bulan Mei. Nah, ini bisa diklik Pak Mustaqim yang ada pelangnya. Ada tadi pelang bahasa Inggris, bahasa Arab. Pelang ada pelang. Terus ke bawah, terus. Ini klik. Ini klik di zoom. Bisa nggak di zoom? Ini dia. Klik. Biar Bapak Ibu tahu.
Oh, tidak bisa ya? Tidak bisa di Zoom. Oh, bisa. Itu. Ini Ustaz Nawir, Bapak Ibu, mauqi syajarah al-mubarakah allati istadhalla bizilliha Rasulullah sallam. Apa itu bahasa Inggrisnya, the state of the tree of the More and Prophet more Muhammad people sallam. want to Di pohon itu. Masya Allah ya. Bapak Ibu, ini kisah yang tadi kita baca, Bu Sultartina dan Bapak Ibu, dari kitab. Disinilah kejadiannya itu dulu. Nanti di sini Ustaz Nair dari cagar alam. Mungkin kalau di Saudi sekarang kayak al-ula itu kan, jadi destinasi. Nampak kilas. Masya Allah. Itu mungkin tambahan dari saya. Syukran Ahi Mustaqim, barakallahu fiik. Baik, Ini. barakallahu fiik Ustaz. Jazakumullah khairan. Wa iyyakum, Masya Allah. Baiklah Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena sesi tanya jawab kita sudah selesai. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi kita semua. Amin. Ya, amin ya rabbal alamin. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu kita masuk pada sesi selanjutnya ya, yaitu info-info terkait dengan paket umrah dan haji ya. Ya, kedepannya insya Allah masih ada beberapa perjalanan, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan kesempatan kepada kita semua untuk bisa berangkat bersama. Baik, alhamdulillah telah hadir bersama kita, masya Allah, founder PT Asia Utama, Ibu Haja Nurbaiti. Semoga beliau senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, ya, sehingga bisa memberikan pelayanan kepada jamaah sekalian, kepada masyarakat-masyarakat yang ada di Indonesia untuk bisa berangkat haji dan umrah. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kami persilahkan kepada Ibu ya untuk menyampaikan tentang info-info paket perjalanan haji nantinya. Silahkan Ibu, gimana kabarnya Bu? Masya Allah. Mic-nya belum off Bu, mic-nya belum on, mic-nya belum on. Mic. Baik, Masya Allah. Mic-nya belum? Udah. Udah. Ya. Belum. Off lagi Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah kedengaran Ustaz? Waalaikumsalam. Udah. Masya Allah. Alhamdulillah. Apa kabar Ustadz Irwansyah, Ustadz Alhamdulillah, Bu Haja. Alhamdulillah. Sehat. Kalau dengan Ustadz Irwansyah hampir setiap minggu ketemu ya, tapi dengan Ustadz Nawir udah berapa tahun kita nggak ketemu Ustadz? Udah lama juga ya? Terakhir 2022. Iya. Masya Allah. Semuanya sehat ya? Masya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bapak Ibu semuanya apa kabar? Semoga sehat juga ya Bapak Ibu. Mohon maaf, mungkin banyak yang kurang jarang ketemu saya ya. Tapi alhamdulillah pagi ini saya ada di Jakarta, jadi bisa bergabung dengan Bapak Ibu semuanya. Sebetulnya setelah selesai kajian ini kita sering menginformasikan mengenai haji ya, berita-berita terupdate terkini untuk keberangkatan haji 2025. Tapi memang sampai hari ini dari Kemenak itu belum ada update yang atau informasi yang betul-betul bisa kita sampaikan, karena memang semuanya masih dalam wacana ya. Kapan itu pelunasan, begitu ya, pelunasan untuk ke Kemenak, karena walaupun memang kuota murni sudah keluar, masih ada lagi nanti kuota-kuota susulan seperti kuota cadangan yang tidak bisa melunasi di murni nanti masuk ke cadangan. Setelah itu mungkin jika masih ada kuota tambahan, jika yang 16.748 dari jamaah yang sudah diumumkan di email yang dikirim oleh Kemenak kepada PIHK itu banyak yang tidak melunasi, akan ada lagi kuota tambahan seperti itu.
Tapi sampai sekarang memang belum keluar ini, belum keluar. Baru ada kuota resmi beserta cadangan yang dikeluarkan. Selainnya belum. Karena memang masih ada hal-hal yang memang diramu ya di Kemenak ya. Mungkin kita juga kurang tahu apa yang menyebabkan agak lama ya. Biasanya memang sudah keluar semuanya pengumuman. Kita pun dari PIHK dan dari asosiasi memang sudah menyampaikan tolong dipercepat karena kan memang keberangkatan pun semakin cepat ya. Setiap tahun itu 12 hari atau 15 hari maju untuk keberangkatan haji. Dari pihak Kemenak menjanjikan akan segera memberi informasi atau mengeluarkan lampiran-lampiran selanjutnya demi kecepatan keberangkatan haji kita. Tapi memang yang paling banyak menimbulkan agak kelambatan itu adalah dari reguler ya Bapak dan Ibu, karena reguler kita ini kan banyak sekali dari Indonesia ya. Kalau OENA kuota itu hanya 10% dari reguler. Reguler ini memang perlu satu pengawasan dan keputusan-keputusan yang sangat jeli agar keberangkatan haji reguler tahun 2025 semakin lancar lagi dan semakin baik lagi. Setelah dari reguler semuanya selesai, baru ONH kuota ini bisa munculkan keberadaannya seperti itu, karena memang harus reguler dulu, bahkan pelunasan juga harus reguler dulu baru ONH kuota sesudah itu. Jadi memang tidak banyak yang bisa saya sampaikan, hanya saya bisa mengatakan bahwa sekarang ini godaan untuk berangkat haji itu sangat besar, terutama godaan-godaan dari visa-visa yang memang tidak diizinkan oleh pemerintah Indonesia dan pemerintah Saudi. Jadi pesan saya kepada Bapak dan Ibu yang ingin sekali berangkat haji, gunakanlah visa haji ya. Di antaranya adalah OENA kuota, reguler, mujamalah, furodah itu. Kalau visa haji di luar itu jangan. Walaupun banyak sekali iming-iming. Saya ini kalau pagi biasanya sebelum berangkat kantor selalu scroll itu sosial media. Banyak sekali iming-iming dari orang-orang yang memotivasi. Berangkat haji, segera berangkat haji dengan biaya yang murah gitu loh. Sekian-sekian sudah bisa berangkat haji, fasilitas hotel bintang 5. Tapi ternyata visanya bukan visa haji. Karena kalau bukan visa haji itu murah sekali. Kalau pakai visa amil paling berapa ratus dolar. Kalau pakai visa ziarah juga paling nggak sampai $1.000 gitu ya. Udah selesai semuanya. Sementara kalau visa haji itu visanya mahal, Ibu. Kalau bukan dari antrian ya, kalau bukan dari reguler atau OENA kuota. Reguler visanya hanya bayar administrasi saja. OENA kuota juga visanya hanya bayar administrasi saya. Tapi kalau sudah bicara furodah dan mujamalah, ini harga visanya aja bisa $6.000 sendirian. Tambah lagi nanti hotel, tambah lagi nanti masyair. Masyair itu adalah Arafah Mina beserta semuanya gitu ya. Jadi kalau furodah dan mujamalah ini mahal karena memang visanya mahal. Jadi berimbang ya. Ada yang menjual furodah dan mujamalah murah, tapi memang fasilitasnya kurang bagus. Kalau saya pribadi lebih pilih yang itu. Lebih baik fasilitasnya kurang, bukan bintang 5, tapi hajinya aman. Nanti Bapak dan Ibu mau jalan-jalan kemana aja, pakai baju ihram, pakai apa, nggak ada yang nangkep. Bebas kemana aja. Tapi kalau Bapak dan Ibu menggunakan visa haji yang bukan visa haji peruntukan untuk haji, Bapak dan Ibu mau ke Mekah umpamanya, dari hotel gitu ya, mau sholat atau mau umroh sunnah begitu ya, itu bisa ditangkap Bapak dan Ibu. Tahun 2024 saya dengan mata kepala saya sendiri melihat jamaah-jamaah itu dimasukkan ke dalam mobil, bahkan ada loh yang dimasukkan ke dalam bagasi polisi. Ini saya melihat sendiri. Waktu itu saya mau videoin, tapi kata petugas-petugas lain dalam mobil, pada saat itu saya mau kemana ya, mau ada meeting dengan muasasah. Mereka bilang jangan cari perkara gitu loh. Jadi sampai seperti itu ketatnya. Apalagi di tahun 2025 ini akan semakin ketat. Tidak ada lagi diperbolehkan walaupun bagaimana caranya itu yang namanya visa ziarah, visa amil, visa turis dan lain-lain. Jadi hati-hati Bapak dan Ibu, tolong sampaikan kepada keluarga, kepada tetangga, jika ada yang menyatakan,
saya ditawari loh haji berangkat tahun 2025, tapi harganya murah banget. Hati-hati. Jangan sampai terjerumus atau jatuh ke lubang yang sama. Sampai Mekah, sampai Madinah, tidak bisa ke Arafah dan Mina. Karena haji ini adalah Arafah. Enggak ke Arafah, namanya bukan haji. Walaupun udah umroh, walaupun sudah ke Madinah gitu. Enggak bisa. Yang paling berat adalah saat masuk Arafahnya. Semua akan dijaga. Bahkan tahun 2024 saat itu saya dari Mina mau masuk duluan ke Arafah. Karena apa? Saya ingin persiapan di Arafah itu sedemikian rupa. Jadi saya ajak Kang Amin, tim kita di Mekah dan Madinah itu bersama Ustadz Fatur. Saya bilang, ayo kita ke Arafah duluan. Karena kita saat itu tarwiyah ya. Jadi tanggal 8 Zulhijjah malam saya berangkat menuju Arafah. Nggak bisa masuk mobil Bapak dan Ibu, semuanya ditutup. Untung saya pakai kartu nusuk bertiga, dikasih masuk tapi jalan kaki. Itu Ustadz Fatur dan Kang Amin bawa koper isinya sound system untuk khutbah Arafah. Bayangin perjuangannya kayak apa. Nah, seperti itulah sulitnya menembus Arafah pada saat hari Arafah nanti. Jadi pesan saya sekali lagi, jangan sampai terpedaya dengan harga murah. Karena ini keselamatan kita dan keabsahan haji kita. Masa kita mau haji tapi bohong-bohong. Jadi mungkin untuk hari ini, itu yang bisa saya sampaikan. Hati-hati karena sudah banyak di luar sana godaan-godaan untuk berhaji dengan visa yang aneh-aneh. Dengan visa yang macam-macam. Visa turis multiple lah, visa ini. Kalau sudah diajak untuk fingerprint atau scan ke Kuningan, itu berarti visanya sudah bukan visa haji. Karena kalau visa haji kita, scannya itu bisa pakai HP sendiri. Nggak mesti datang ke Kuningan. Nggak mesti apa VFS. Teman-teman saya banyak bilang, Bu, saya diajak haji loh, tapi murah banget gini. Nanti saya mau bikin visanya di ini. Saya bilang, kalau yang udah dibawa ke VFS itu, udah scan-nya harus di sana, itu bukan visa haji. Saya berani jamin. Karena visa haji, baik itu mujamalah, furoda, haji reguler, haji ONA plus, semua scan-nya itu bisa di HP kita masing-masing. Itu adalah satu bukti nyata. Yang paling mudah untuk menemukan ciri-ciri yang bukan visa haji resmi. Begitu Bapak dan Ibu ya, mohon dipahami dan tolong disampaikan kepada keluarga semuanya. Kalaupun umpamanya nggak mau daftar ke Asiatur, nggak apa-apa. Ke travel lain banyak penyelenggara resmi. Jadi saya bicara begini bukan berarti wajib daftar di Asiatur, enggak. Ini edukasi untuk kita semuanya karena memang rakyat Indonesia atau umat Islam di Indonesia ini kurang edukasi untuk umroh dan haji. Kenapa? Karena SDM dari Kemenak juga kurang. Jadi kita tuh dari asosiasi sering bilang, ayo dong Kemenak turun gitu loh. Jangan cuma bilang ini ketipu lagi, ini laporan orang ketipu lagi. Turun dong gitu loh, kasih edukasi. SDM-nya kurang Bapak dan Ibu. Jadi kami dari PIHK, PPIU, dari asosiasi sekarang ini gencar mengedukasi para jamaah, calon jamaah, baik itu umroh ataupun haji untuk lebih berhati-hati. Ciri-cirinya itu mudah. Memang kadang-kadang begini jamaah bilang, Allah yang berizin aja, yang ngetop aja suka nipu kok. Betul. Yang berizin saja, yang ngetop aja ada yang nipu, apalagi yang tidak berizin. Itu lebih berbahaya lagi. Seperti itu Bapak dan Ibu semuanya ya. Nah, ada satu lagi. Ini menyambut tadi apa yang disampaikan oleh Ustadz Irwansah, Ustadz kondang kita ya. Ustadz Aqsa. Karena beliau ini memang untuk syiar Aqsanya luar biasa. Saya sering lihat di flyernya ya, kalau sedang khutbah atau sedang kasih kajian di masjid mana-mana itu, kajiannya tentang 3 masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Saya juga sebetulnya punya obsesi yang sama, ingin mensyiarkan Masjidil Aqsa. Karena apa? Kalau di hadisnya itu 3 masjid, kenapa kita cuma lari-larinya ke keinginannya mau ke Masjid Nabawi, mau ke Masjidil Haram untuk umroh. Masjidil Aqsa juga tolong ditengok ya, sebelum pada saat kita masih sehat. Karena untuk menuju Masjidil Aqsa ini perjuangannya berat, jalan kaki dari hotel menuju Aqsanya gitu loh. Dan tapi
semua itu akan terbayarkan dengan apa sejarah-sejarahnya, karena ini adalah paket yang disebut jejak Rasul. Kita ada paket jejak Rasulnya yang disebut dengan jelajah bumi Ambia, ada juga umroh plus Aqsa, 3 masjid dalam satu perjalanan. Insya Allah Bapak dan Ibu bisa ke sana semuanya. Ya Ustadz ya. Amin, amin ya Rob, insya Allah. Ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu semuanya? Saya bicaranya kecepatan nggak sih? Maklum saya juga orang Batak, kalau bicara berapi-api kalau bicara. Iya, semangat. Masih ada paket bulan Februari ya Bu Haja ke Aqsa ya? Ada. Masya Februari Allah. itu Bapak Ibu, ada Februari masih open seat. jelajah bumi Ambia, ada umroh plus Aqsa di tanggal 15 Februari. Tapi kita apply visa nanti tanggal 7 Januari karena untuk visa Aqsa ini perlu waktu, proses aplikasinya 38 hari Bapak dan Ibu semuanya. Insya Allah aman. Kita setiap bulan berangkat. Saya kemarin baru pulang bulan apa ya Ustadz ya? Lupa juga saya. Bersama sebelum Mei atau sebelum September kayaknya. Iya, bersama grup dari Kalimantan. Kemarin itu juga pohon sahabi sedang rindang ya. Jadi apa namanya bisa berfoto-foto di bawahnya, dan sekarang sudah diperbagus ke dalam. Kalau dulu kan masih jalanannya rusak. Sekarang mobil bus sudah bisa masuk ke dalam, alhamdulillah. Saya rasa sekian ya Ustadz Nawir. Kalau ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu mengenai apa saja boleh. Atau kalau tidak sempat bertanya di sini, mau bertanya langsung ke saya, Mbak Nana, Ustadz Irwansyah, ke Ustadz Nawir juga boleh. Karena Ustadz Nawir juga adalah apa ya, ikon dari kita juga ya. Sejak dahulu sampai sekarang masih bersama Asyatur, alhamdulillah. Jazakumullah khair. Begitu mungkin Ustadz Nawir, kalau tidak ada yang bertanya. Baik, terima kasih Ibu atas penyampaiannya, terima kasih atas edukasinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan kepada Ibu ya. Itu tadi dititik beratkan penjelasan Ibu bahwasanya penyampaian ini bukan semata-mata karena diajak untuk mendaftar ke Asyatur, melainkan agar masyarakat Indonesia itu mendapatkan edukasi yang lebih, agar tidak mudah untuk tertipu dengan pertama harga murah, janji-janji palsu lah, apa segala macam ya. Itu demi kebaikan kita bersama, dalam artian demi kebaikan negara, agama, dan bangsa. Baiklah jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya saya juga ingin menyampaikan, tadi sudah disampaikan oleh Ibu perihal haji ya. Insya Allah kita di Asyatur itu ya, ketika mendaftar, daftar tunggunya itu ya kurang lebih 5 sampai 6 tahun. Kemudian jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah ya untuk pemberangkatan di bulan Desember ini di tanggal 23 dan 28 kemungkinan sudah full. Maka insya Allah di tahun depan ya, di bulan Isra Miraj Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ada pemberangkatan di tanggal 25 Januari kita by Oman ya. Nah ini kita bisa lihat bersama di layar, umroh spesial Isra dan Mi'raj, programnya 9 hari ya. Kita akan berangkat di tanggal 25 Januari 2025, start from precise-nya di 26.500.000. Next. Kemudian selanjutnya ada umrah plus Kairo dan Alexandria. Nah, ini tanggal 23 Januari sampai 4 Februari. Ya. Saya juga sebenarnya belum pernah berangkat ke Kairo meskipun tinggal di Saudi, karena setiap kali waktu libur kemarin, setiap kali waktu libur kuliah, alhamdulillah dapat amanah dari Asyatur. Jadi semenjak kuliah di Madinah, diamanahkan oleh Asyatur untuk mendampingi jamaah. Jadi mau jalan-jalan ke luar negeri, ke Mesir, kemana itu nggak sempat lagi, karena alhamdulillah dapat job, dan sebuah kemuliaan dan kesyukuran tersendiri bagi saya. Ya, saya merasa lebih mulia dibanding dengan jalan ke luar negeri ke tempat lain ya. Saya merasa lebih mulia mendampingi jamaah umrah dibanding hanya sebatas keluar jalan-jalan. Kemudian selanjutnya jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Ada umroh di bulan Sya'ban, ya, tanggal keberangkatannya itu di tanggal 5 dan 15 Februari. Price listnya itu ada di start from 27 juta, ya. Jadi jamaah sekalian yang mungkin ada kesenggangan waktu di bulan Februari, ya, di bulan Sya'ban sebelum masuk bulan suci Ramadan, ya bisa mendaftarkan diri ke apa namanya, kontak Asiatur. Next. Nah, ini yang spesial nih sebenarnya nih. Karena ya pahalanya, ya dari segi pahala, ya, dari segi pahala bisa eh, menyaingi pahala daripada ibadah haji ketika kita melaksanakan ibadah umroh di bulan suci Ramadan. Ya, ada dua keberangkatan, ya, di tanggal 3 Maret sampai tanggal apa namanya? Tanggal 3 Maret. Kemudian ada di tanggal 11 Maret, ya. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian yang ingin, sekali lagi saya ingatkan bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin merasakan suasana umroh di bulan suci Ramadan, apalagi sekarang, sekali lagi minggu sebelumnya juga sudah saya sampaikan, sekarang itu Ramadan enak banget karena cuacanya, ya, dari peralihan dari musim dingin ke musim panas, jadi sejuk, ya, Ramadannya sejuk, apalagi dengan kepadatan jamaah sekalian, ya, ribuan bahkan jutaan, kalau nggak salah tahun kemarin data yang masuk di Saudi Arabia itu khusus umroh kurang lebih 3 sampai 4 juta jamaah yang masuk bergantian ke kota Mekah dan Madinah selama bulan suci Ramadan itu. Di Ramadan aja nih karena begitu ramainya. Masih ada slide-nya atau sudah selesai? Ini masih ada. Jamaah sekalian dimulakan Allah Subhanahu wa taala, ada umrah plus Turki. Perjalanannya itu sebanyak 12 hari. Tanggal keberangkatan insya Allah di tanggal 7 sampai tanggal 18 April. Ya, harganya itu mulai dari 38 juta. Jadi bagi Bapak Ibu sekalian dimulakan Allah Subhanahu wa taala, jika ada tabungan, ya bisa disisihkan untuk mendaftar sedari sekarang. Kemudian selanjutnya ada umrah di bulan Syawal, ya, setelah bulan Ramadan. Tanggal keberangkatannya itu ada di tanggal 12 dan tanggal 21 April 2025. Masya Allah, harganya sangat bersahabat. Itu start dari harga 27 juta tergantung paket yang diinginkan. Ya, jadi jamaah sekalian dimulakan Allah Subhanahu wa taala, bagi jamaah yang sebelumnya belum pernah berangkat atau ada keluarga yang ingin berangkat, maka silahkan menghubungi admin PT Asia Utama. Nah, kemudian selanjutnya ada perjalanan ibadah haji bisa di booking sejak sekarang. Tadi kita sudah mendengarkan penjelasan dari Ibu founder kita, Ibu Betty yang kita kenal. Masya Allah, penjelasannya sangat terperinci, jelas tadi bahwasanya perjalanan ibadah haji itu sebenarnya bukan perkara cepat atau lambatnya, melainkan bagaimana pelayanannya yang bisa kita rasakan pada saat di dua kota suci. Nah, Bapak Ibu sekalian juga bisa melihat apa namanya, video-video yang kami kirim di Instagram, di WhatsApp, ya, bagaimana pengalaman jemaah bersama dengan Asia Tour, terkhusus bagi jemaah yang belum pernah berangkat. Nah, ada juga haji Furoda, yaitu keberangkatannya tanggal 23 Mei 2025, dan insya Allah ini bisa dipastikan, ya, aman, ya, karena alhamdulillah kita memiliki tim yang sudah profesional yang bekerja 5 sampai 15 tahun di PT Asia Utama. Baik Bapak Ibu, ini ada pertanyaan di kolom chat. Ada pertanyaan dari Bapak Prayuda. Offline program bisa dikirim dalam. Oh ya, minta agar flyer program umrohnya bisa dikirim ke dalam WA Group Asia Tour. Terima kasih, wassalam. Kemudian, oh ya, itu aja ya pertanyaannya. Sudah dijawab sama Mbak Lila. Saya kira inilah apa namanya, program-program keberangkatan yang insya Allah sudah kita buka, ya, bagi Bapak Ibu yang ingin mendaftarkan diri dipersilahkan untuk menghubungi admin kami.
Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut ke sesi berikutnya yaitu closing Zoom yang insya Allah akan dipimpin langsung oleh Al-Mukarram Ustadz kita, Ustadz Irwansyah Al-Maidani LCMA LC. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian jamaah sekalian, antusias jamaah sekalian. Dan ini Masya Allah karena pesertanya kalau dibilang tadi Ustadz Irwansyah 400 sampai 500 Ustadz ya yang hadir. Alhamdulillah ya. Karena malaikah Ya, taduk ajnitaha li talabil. Malaikat, the angels, all angels. Ya, Masya semua Allah. malaikat ikut serta. Ya, Ya, bahkan kalau malaikat bergabung itu bukan cuma 500 600-an tapi udah ribuan. Masya Allah. Insya Allah Ya, berkah, insya Allah. baik. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas antusiasnya, terima kasih atas partisipasinya, terima kasih atas kehadirannya. Semoga majelis ilmu yang dibentuk oleh Asyatur ini, pengajian kitab langsung ini senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semua, memberikan edukasi Amin. kepada kita semua, ya, sehingga nantinya dalam kehidupan kita akan mendapatkan keberkahan. Karena Amin. ya tidaklah kira-kira tidak susah lah ketika menyisihkan waktu sekitar 1 jam 1 jam setengah setiap kali subuh setelah di hari Sabtu setelah sholat subuh untuk mendengarkan kajian live, ya. Baik Bapak Ibu, saya persilahkan kepada Ustadz Irwansyah Al-Maidani untuk membacakan atau memimpin doa di pagi hari ini. Fadal Ustadz, fadal. Syukran Ustaz Nawir. Bapak Ibu jamaah semua yang rahmat Allah Ta'ala, di akhir pertemuan kita ini kita berdoa kepada Allah semoga hajat-hajat kita dikabul Allah Ta'ala. Wabil khusus semua para jamaah Asyatur dan para pimpinan Asyatur, Bu Ajah Nurbeti, semua staf-stafnya, manajemennya, diberikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala kemampuan untuk service excellent, khidmah mumayyazah untuk semua jamaah Asyatur ya. Baik itu yang nanti ke Mekah Madinah ataupun tur halal ya, Eropa, dan Asyatur ini Bapak Ibu memberikan kesempatan Bapak Ibu mendampingi semua jelajah dunia dengan halal, produk halalnya ya. Jangan takut, tentunya juga saya berdoa Bapak Ibu mohon diaminkan karena insya Allah dikabul Allah harapan-harapan obsesi kita yang belum ke Aqsa, insya Allah ke Aqsa. Nah ini next time insya Allah Ustaz Nawir ini ya. Amin, amin. Ini ya berharap bisa berangkat haji punya biaya juga. 3 masjid ya, jangan 3 masjid dan jangan pernah takut kita ke sana. Jangan pernah takut dengan orang-orang mereka polisi-polisi, mereka Zionis. Jangan pernah takut ya. Kalau sudah punya niat cita, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Ini penting, kita punya doa, kita punya Allah. Jangan pernah takut baca medsos begini, kemudian surut ke belakang azam tekad kita. Refund, DP, saya nggak jadi lah Ustaz, takut ke Aqsa. Itu karena pengaruh medsos dan lemahnya iman. Kalau iman kita kuat, Allah maha segala-galanya. Innallaha ghalibun ala amri. Allah itu menang sesuai dengan keputusan Allah. Tidak ada yang bisa mengalahkan Allah. Mudah-mudahan semua jamaah yang tergabung dalam kajian pagi ini diberikan Allah kemudahan untuk sampai ke Masjidil Aqsa, tentunya juga ke Mekah dan ke Madinah. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdal syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا زيارة المسجد الحرام وارزقنا زيارة المسجد النبوي وارزقنا أيضا يا الله زيارة المسجد الأقصى أولى القبلتين للمسلمين واحمه من كيد اليهود الغاصبين المعتدين اللهم حرر المسجد الأقصى من أيدي اليهود الغاصبين المعتدين المحتلين وارزقنا الصلاة فيه قبل الممات
إنك على Amin. كل Amin. شيء قدير. اللهم انصر إخواننا المسلمين المظلومين في فلسطين، انصرهم نصرا عزيزا، كن لهم ناصرا وارفع لهم راية. اللهم عليك اليهود وأعوانهم، اللهم زلزلهم زلزالا شديدا، اللهم مزقهم كل ممزق، اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم، اللهم لا ترفع لهم راية في أرض الشام، innaka ala Amin. kulli syai'in qadir. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, anugerahkan kepada kami semua yang hadir dalam majelis ini untuk bisa berkunjung ke dua tanah suci dan juga berkunjung ke kiblat pertama, bumi Masra, bumi Mi'raj, Masra dan Mi'raj Rasulmu, yaitu Masjid Palestin, Masjid Al-Aqsa di kota Palestin. Ya Allah, sebelum Amin. kami jemput ya Allah, ya Allah, siapa pun yang punya cita-cita untuk ke sana ya Allah, mudahkan rezekinya, berikan Amin. kelapangan rezekinya ya Allah, berikan kemudahan-kemudahan, lapangkan rezekinya, hindarkan dari segala musibah, dari malapetaka. Ya Allah ya Rahman, ampuni dosa kami, salah kami, dosa salah dan kesalahan ibu dan ayah kami. Kalau mereka sudah wafat, jadikan kubur mereka ya Rabb taman-taman surgamu. Kalau masih hidup orang tua kami, panjangkan umurnya, sehatkan badan dan jasmaninya, rohanianya, hindarkan mereka semua dari malapetaka dan musibah. Berikan kesempatan kami untuk berbuat baik yang terbaik di hadapan mereka ketika hidup di dunia. Amin, ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, hanya kepadamu kami memohon pertolongan dan hanya kepadamu kami menyerahkan semuanya ya Allah. Sekali lagi mudahkan kami yang punya niat suci untuk datang ke rumahmu, ke Masjid Nabawi, ke Rasulullah SAW di kota Madinah, dan juga mudahkan kami untuk bisa berkunjung ke Masjidil Aqsa sebelum kami kau jemput nyawa kami ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nugerahkan bagi kami bahagia dunia akhirat, lindungi kami semua kelak dari api neraka-Mu di yaumul qiyamah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Jazakallah Ustaz. khairan, Ustaz. Terima kasih. Afwan Ustaz Munawir. Terima kasih Ibu, Bu terima Sutar. kasih juga Ibu. Sehat-sehat. Terima kasih Pak Ya, Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sehat selalu. Ya, Bu. Masya Allah, sama-sama. Saya izin dulu ini, Bapak Ibu, izin dulu. Ya, Ini Ustaz. masih Syukran, Ustaz. masih dalam masjid juga nih. Ya, syukran, matur nuwun. Terima kasih. Sampai bertemu nanti di Masjidil Aqsa. Saya sekarang di Masjidil Aqsa. Amin. Hari ini saya online-nya dari Masjidil Aqsa tapi yang di Bintaro. Nah, nanti ke depan di Masjidil Aqsa beneran kita online di sana ya, Bu. Amin. Tabung dikit-dikit rezekinya, duitnya untuk ke Masjidil Aqsa. Sujud terakhir, doa kepada Allah, ya Allah sampaikan umur saya ke sana, minta kepada Allah. Yang terakhir, tabung, hal-hal yang nggak penting duit, jangan kasih keluar duit. Hal-hal yang penting, di manage duit untuk bisa ke sana. Allah Maha Kaya, jangan pernah kita takut miskin untuk ketiga tanah suci. Kaifa nakhafu fakir, bagaimana mungkin saya takut miskin dan fakir? Wa nahnu Abdul Ghani, sementara kita hamba-hamba Allah yang zat maha kaya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mohon izin Ustaz. Ya, silakan Ibu. Sehat-sehat semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat selalu Ustaz Nawir. Ya, Masya Allah. Terima kasih Ibu. Mohon izin Pak Ustaz. Ya, silakan. Insya Allah. Semoga pertemuan berikutnya bisa ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Ya, Ibu. Turun Ustaz. Aneh tutup ya. Afwan. Yuk. Assalamualaikum. Sehat-sehat semua. Salam. Wabarakatuh. Ini.